Halo teman-teman, jadi kita sekarang lagi di Gua Lawa yang terletak di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Gua Lawa merupakan daya tarik destinasi wisata alam yang ada di Purbalingga. Gua ini terletak di lereng Gunung Selamat yang memiliki luas sekitar 11,5 hektar. Jadi kita di sini akan mengeksplorasi isi Gua Lawa, bagaimana sih cara ditemukannya, lalu seperti apa proses terbentuknya, dan kisah apa aja sih yang ada di sini. Yuk ikuti keseruannya. Ini adalah gua pertama yang ada di Gua Lawa, yaitu Gua Angin. Itu guanya. Teman, kita sedang berada di pusat kedua, yaitu di Gua Lawa yang ada di Simpang 5. Yang pertama adalah Balai Pasemuan Agung. Di sini teman-teman bisa melihat tempatnya ya. Yang kedua yaitu Sendang Derajat. Teman-teman bisa melihat tempatnya yang bagaimana. Dan juga yang ketiga yaitu Goa Dadalawa. Teman-teman juga bisa melihatnya sekitar tempatnya. Yang keempat juga ada tempat wisata lawa. Teman-teman bisa langsung melihat sekitarnya tempatnya. Di sini juga ada sumber mata air yang terdapat di bawah Dadalawa. Teman-teman bisa melihatnya. Ya, teman-teman, kali ini kita akan menceritakan tentang mitologi Gua Lawa. Selain sebagai fenomena alam dengan karakteristik fisik dan proses yang khas, juga tersimpan kisah-kisah legenda di dalamnya. Kolaborasi antara karakter fisik dan legenda-legenda tokoh menceritakan Gua Lawa sebagai lokasi yang universal antara perilaku, alam, dan budaya. Bentuk-bentuk batuan dan ruang di dalam Gua Lawa menceritakan gambaran tokoh dan imajinasi mistis. Semua bagian tersebut mempunyai kisah legenda tersendiri. Memang kadang sulit untuk mengkaitkan kronologi budaya dalam legenda tersebut. Tetapi legenda sudah menunjukkan bahwa Gua Lawa sebagai warisan alam sudah mendapat perhatian dan sentuhan dari manusia.
Dan juga para mubalik diyakini bersembunyi di dalam gua dalam mengadakan musyawarah untuk menyebarkan agama Islam. Dan juga hal ini dibuktikan dengan adanya 9 batu besar meja yang berada di dalam gua. Tersebutlah Mbah Jamur Dipa, Mbah Langlang Jagat, dan Mbah Langlang Buana yang menguasai tlatah Jawa dan sering sering berada di dalam gua. Juga ada Kiai Pandarasan, Kiai Satu Jagat, Kiai Antaboga, Kiai Klenteng, Mungil, Kiai Soleman, dan Kiai Sumber yang menguasai ereng-ereng Gunung Slamet. 9 orang inilah yang sering disebut-sebut sebagai Waliullah. Mereka juga sering menggunakan ruangan lain untuk bermunajat memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ruangan untuk bermunajat diantaranya lorong Panembahan yang digunakan untuk bersemedi dan ruang langgar yang digunakan untuk sholat. Juga ada pancaran selamat dan sendang derajat yang digunakan untuk mensucikan diri sebelum mereka bermunajat. Dan juga seiring berjalannya waktu, 9 batu besar itu bertimbun lumpur hingga menyisakan gundukan-gundukan kecil. Sebelum proses pembugaran di dalam gua juga sering digunakan warga sekitar untuk bertapa hingga sekarang. Tak hanya warga sekitar yang bermunajat di dalam gua, beberapa pejabat penting di negeri ini juga pernah berkunjung dan bermunajat di Goa Lawa. Hal ini diakui juru kunci Goa Lawa yang pernah mengantar para pejabat untuk bermunajat. Kami menyampaikan mitologi-mitologi yang ada di dalam Goa Lawa ini. Proses terbentuknya Goa Lawa. Sungai Lawa adalah aliran lava yang keluar dari kepundahan atau kawah gunung api yang mengalir menuruni lereng gunung api menuju tempat yang lebih rendah. Sebagaimana kita ketahui bahwa lava adalah material berupa cairan panas yang berpijar-pijar, yang bila mendingin menjadi batu. Jadi bisa dibayangkan kan betapa dahsyatnya fenomena sungai lava ini. Goa Lawa secara geologi terbentuk dari fenomena sungai lava. Pada awal proses terbentuknya, lava keluar dari kepundan sebut saja gunung api Slamet Purba. Tentu saja letak kepundan atau kawahnya berbeda dengan posisi kawah gunung api Slamet saat ini. Lava mengalir menuruni lembah, membentuk sungai. Saat lava keluar dari permukaan, maka ia seketika membeku dan mengeras menjadi batu. Tetapi tidak demikian pada bagian dalam lava. Ia masih mencair dan bersifat seperti layaknya cairan, mengalir menuju tempat yang paling rendah. Maka, ketika bagian dalam lava yang mencair ini mengalir, tertinggallah bagian lava yang mengeras menjadi batu itu, menjadi selubung dan kubah-kubah yang keras. Ruang bawah selubung atau kubah-kubah batu ini yang kemudian menjadi ruang kosong yang pada akhirnya membentuk sebuah gua. Goa Lawa atau Golaga ini merupakan gua yang tersusun dari batuan lava yang sangat unik dan menarik. Dari struktur batuannya terbentuk Goa Lawa atau lava tube. Hanya ada di Purbalingga dan Bali saja. Hasil survei kegunaan dengan metode leapfrog method dan pengukuran cambar menggunakan metode poligon terbuka, luas Goa Lawa itu sekitar 6.683 meter persegi dengan panjang ujung ke ujung yaitu 1.200 meter. Semua bagian gua terbentuk dari lava gunung yang membeku. Lorong lava terbentuk dari aliran lava yang basal yang relatif encer dengan viskositas rendah, dan pada bagian permukaannya telah mengarak dan membeku, sementara pada bagian dalamnya masih mencair dan panas dengan suhu lebih dari 1100 derajat Celcius. Wah, panas sekali. Dan tetap mengalir sehingga pada akhirnya menyisakan ruang yang terbentuk atau tabung tube.
Selanjutnya ada Gua Ratu Ayu. Ini guanya. Ini gua Ayu. Gua Ratu Ayu. Gua apa ini? Gua tidak tahu. Mulai ditemukannya Gua Lawa, pada masa itu ada seseorang warga bernama Ki Kelly menguasai hutan yang banyak ditanami kopi hingga pada masa penjajahan Belanda hutan tersebut dijadikan kopi sentral atau sentral kopi. Orang pribumi sendiri menyebutnya kopi santri. Hal itu dikatakan Danu Wikata yang kala itu menjabat sebagai kepala desa Siwarak tahun 1893 sampai 1946. Secara turun-menurun, lahan tersebut berpindah tangan dan menjadi hak milik Ki Wangsa di Rana. Pada saat Ki Wangsa sedang memotong rumput, ada seorang warga yang sedang mengembalakan kambing di sekitar tanah datar di antara rimbunya pohon dan semak-semak. Sembilan angin membuat si pengembala tertidur di bawah rindangnya pohon hingga dia baru tersadar setelah dibangunkan oleh Ki Wangsa. Si pengembala tersentak kaget karena kambing yang dia gembalakan sudah tidak ada lagi di tempat semula. Dibantu Ki Wangsa, si pengembala pun mencari kambing yang hilang hingga lama. Merasa putus asa karena lama tidak menemukan kambingnya, dia bersama Ki Wangsa membabat semak-semak yang ada di sekitar situ dengan harapan bisa menemukan kambing yang hilang. Namun alangkah kagetnya si pengembala dan Ki Wangsa karena justru mereka menemukan nama di bawah tanah yang tertutup semak. Mereka pun mengadukan penemuan ini ke warga sekitar. Ditemukannya gua tersebut hingga warga sering datang untuk melihat-lihat. Hal ini pun diketahui pemerintah desa hingga pemerintah desa sepakat melaporkan hal ini ke Pemda pada tahun 1978 dan ditanggapi oleh pemerintah yang langsung mengirim tim ahli geologi dari ITB. Melihat potensi yang dimiliki Gua dijadikan objek wisata pada tanggal 30 November 1979. Gua Lawa diresmikan sebagai objek wisata Kabupaten Purbalingga.